شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas limpahan nikmat, atas curahan karunia yang Allah anugerahkan kepada kita, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita di masjid ini untuk melaksanakan ketaatan, yaitu salat maghrib secara berjamaah. Kemudian Subhanahu wa ta'ala masih izinkan kita untuk duduk di majelis ilmu. Ini merupakan anugerah yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita, sehingga wajib hukumnya kita syukuri, baik itu syukur dengan hati, syukur dengan lisan, maupun syukur dengan anggota tubuh. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita berharap agar kiranya salawat dan salam tersebut senantiasa bersambung hingga kepada para kerabat beliau, kepada para sahabat beliau, dan orang yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam kebaikan. Ikhwan iman rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyampaikan janji Subhanahu wa ta'ala peruntukan bagi mereka yang beriman dan beramal saleh, yaitu berupa surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kekal di dalam surga tersebut. Dzalikal fawzul kabir, itu merupakan kemenangan yang sangat besar. Dan ayat sebelumnya merupakan ancaman yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang-orang kafir. Pada ayat yang ke-10 Allah mengancam orang-orang kafir yang mengazab orang-orang beriman, membuat parit kemudian membakar kaum mukminin, baik itu laki-laki maupun perempuan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan falahum azabu jahannam walahum azabul hariq. Bagi mereka adalah azab neraka jahannam, dan bagi mereka azab api yang sangat menyala-nyala. Dua perkara ini, baik itu surga maupun neraka, ini merupakan perkara yang gaib, perkara yang belum nampak, sehingga orang-orang musyrik di zaman Nabi Muhammad SAW mendustakan kedua perkara ini. Mereka tidak percaya akan adanya surga, mereka juga tidak beriman akan adanya neraka. Bahkan Rasulullah SAW senantiasa ketika melaksanakan salat, seperti disebutkan oleh sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili yatahajjad. Rasulullah kalau bangun untuk melaksanakan salat di malam hari, salat tahajud, qala, beliau mengatakan, Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihin, walakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihin, walakal hamdu antal haqqu wa wa'duka haqqu wa liqa'uka haqq wa qawluka haqq wal jannatu haqqun wan naru haqq. Rasul mengatakan bahwasanya engkau adalah yang hak, janjimu adalah hak, ucapanmu adalah benar, pertemuan denganmu ya Allah adalah pertemuan yang benar. Wal jannatu haqq, surga adalah sesuatu yang benar. Wan naru haqq, neraka adalah sesuatu yang benar. Was sa'atu haqq, dan hari kiamat adalah hari yang benar dan pasti.
terjadi. Wa nabiyuna haq wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haq. Para nabi ya adalah sesuatu yang benar, kemudian Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ya utusan Allah Subhanahu wa taala yang hak. Kemudian beliau mengatakan Allahumma laka aslamtu wa alaika tawakkaltu wa bika amantu ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu antal muqaddim wa antal muakhiru la ilaha illa ant. Kemudian Rasul berdoa kepada Allah, mengucapkan istighfar untuk diampuni dosa-dosanya, baik itu yang telah lalu maupun yang akan datang, yang tersembunyi maupun yang nampak. Dan itu dimulai dengan menyebutkan janji Allah yang benar, zat Allah yang benar, surga neraka yang benar. Ini akan menjadikan seseorang senantiasa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua perkara ini, surga neraka, adalah sesuatu yang ghaib. Dan orang-orang musyrik tidak mau beriman terhadap sesuatu tersebut. Maka pada ayat ke-12 dan ke-13 Allah Subhanahu wa taala menunjukkan penekanan di situ tentang neraka yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi mereka. Adapun ayat yang ke-14 15 Allah jadikan sebagai penekanan tentang surga yang Allah janjikan bagi orang-orang yang beriman. Jadi ketika mereka nggak percaya, mereka tetap bermaksiat, ketika kaum mukminin ditindas supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran yang lebih terhadap kaum mukminin yang tertindas, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan penekanan di sini. Baik itu penekanan yang diperuntukkan bagi orang-orang kafir, orang-orang yang mengazab kaum mukminin, maupun orang-orang yang diazab, orang-orang yang disiksa, Allah juga berikan penekanan. Allah mengatakan di dalam Al-Buruj ayat yang ke-12, ketika menjelaskan tentang neraka, bagaimana siksa neraka tersebut, siksa yang sangat dahsyat, siksa yang sangat membakar, Allah mengatakan, Inna batasya rabbika lasyadid. Sesungguhnya azab Tuhanmu amatlah keras. Kalau orang belajar bahasa Arab, dia tahu inna itu harfut taukid untuk menekankan. Sesungguhnya benar-benar. Azab Tuhanmu lasyadid, sudah gitu dikasih lamut taukid untuk menekankan bahwasanya azab Allah yang begitu dahsyat sungguh sangatlah keras. Dan di sini Rabbuka inna rabbika ya rabbika kaful khitab, yang dimaksud di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang yang mendustakan mereka, memang yang tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad mereka, memang yang mengazab kaum mukminin adalah orang-orang musyrik. Tapi Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Rasulullah, inna batasya rabbika, sesungguhnya azab Tuhanmu. Dan ucapan itu ditunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah untuk memberikan hiburan kepada Nabi SAW dan orang-orang yang ditindas bersama beliau ketika itu. Bahwasanya Allah tidak akan melupakan apa yang mereka perbuat kepada kaum mukminin. Allah tidak akan membiarkan apa yang mereka perbuat kepada kaum mukminin. Allah tidak akan kemudian melalaikan apa yang mereka perbuat kepada kaum mukminin. Allah mengatakan inna batasya rabbika lasyadid. Sesungguhnya azab Tuhan wahai Muhammad yang Allah akan peruntukkan bagi mereka. Lasyadid adalah azab yang sangat keras. Maka ucapan ini menambah semangat para sahabat Rasulullah SAW yang ketika itu mereka disiksa lantaran agama mereka. Dan kita mengetahui berbagai macam riwayat bagaimana para sahabat itu berjuang untuk mempertahankan akidah. Sampai Umar bin Khattab itu kalau merasa tenang, kalau merasa nyaman, kalau sudah melakukan banyak penaklukan-penaklukan, ketika kemudian kaum muslimin sudah hampir lalai karena perkara dunia yang datang kepada mereka, Umar itu memanggil Khabbab Ibnul Art, kemudian meminta Khabbab untuk membuka pakaian belakangnya Khabbab, menunjukkan apa? Menunjukkan luka yang ada di tubuhnya Khabbab. Supaya tidak lupa, dulu Islam sebelum seperti ini, dulu Islam itu benar-benar adalah agama yang kemudian diintimidasi, pengikutnya disiksa luar biasa. Sampai Khabbab itu pernah mendatangi Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan syakauna ila Rasulillah SAW.
kami pernah mengadukan perkara kami kepada Rasulullah. Wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhillil Ka'bah. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berbaring menjadikan burdah untuk digunakan sebagai bantal. Ketika itu Rasulullah sedang berlindung di naungan Ka'bah daripada sengatan matahari. Maka kemudian Khabbab mengatakan, "Ya Rasulullah, ala tastansiru lana ya Rasulullah? Kenapa kamu tidak minta pertolongan kepada Allah untuk kami yang disiksa ya Rasulullah? Ala tad'u lana? Kenapa kamu tidak berdoa untuk kami ya Rasulullah sehingga Allah menurunkan azab kepada mereka?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qad kana man qablakum yu'khadhu ar-rajul fayuhfaru lahu fil ard." Dulu ada orang sebelum kalian yang seperti kalian. Kemudian mereka disiksa. Bagaimana bentuk siksaannya? Mereka ditangkap, kemudian dijadikan lubang di tanah, kemudian mereka ditanam di lubang tersebut, fayuj'alu fiha, diletakkan di lubang tersebut, dikubur hidup-hidup, disisihkan separuh bagian tubuhnya yang bagian atas. Fayuja'u bil minsyar, kemudian didatangkan digergaji kepalanya, Pak. Digergaji kepalanya sampai kemudian apa? Wajahnya itu jatuh. Dijadikan dua, tubuhnya itu dijadikan dua. Wa yumshatu bi amshatil hadid. Ada sebagian mereka yang disisir menggunakan sisir dari besi. Sehingga kemudian kulitnya, dagingnya itu terkelupas daripada tengkorak kepalanya, Pak. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, "Fama yasudduhu dzalika an dinih." Yang demikian itu tidak dapat menjadikan mereka berpaling daripada agama Allah. Tidak dapat menghalangi mereka daripada beriman dan mentauhidkan Allah. Kata Nabi Muhammad, la yutimmanna hadzal amr. Allah pasti akan memenangkan agama ini. Wallah la yutimmanna hadzal amr hatta yasirur rakibu min San'a ila Hadramaut. Allah akan menangkan agama Islam. Allah akan jayakan agama Islam sampai kemudian intisyarul aman, tersebarnya keamanan, sehingga seorang pengendara kuda, mereka berjalan dari Hadramaut atau dari San'a menuju Hadramaut, tidak ada yang mereka takuti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wallah la yutimmanna hadzal amr. Demi Allah, Allah akan menangkan agamanya. Sekarang disiksa. Ada orang sebelum kalian juga yang disiksa seperti kalian. Walakinnakum qaumun tasta'jilun, kata Rasulullah, akan tetapi kalian itu sungguh sangat terburu-buru. Ini ucapan untuk kita, Pak. Pengen segera enak hidupnya, pengen segera menang, pengen kemudian Islam ini kuat, padahal kita belum menjadikan Islam itu kuat di dalam keluarga kita. Kita ini sebagai kepala rumah tangga, Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kalau mau Islam kuat, di dalam rumah ini akidahnya diperkuat dulu. Allah katakan, hindarkanlah diri kalian dan keluarga kalian daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari rumah-rumah kalian, mengajak istri-istri kalian, anak-anak kalian untuk taat sama Allah. Jangan ngomong ekspansi kemudian menaklukkan ini, menaklukkan itu nanti. Tapi Rasul mengatakan, walakinnakum qaumun tasta'jilun, tetapi kalian ini adalah kaum yang memang tidak sabar. Jangan khawatir, Pak, Allah tidak akan merupakan orang-orang yang zalim. Tidak akan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, Allah berfirman dalam Al-Quran, i'lamu annallaha syadidul iqab. Ketahuilah sesungguhnya Allah adalah zat yang maha pedih siksanya, maha keras siksanya. Dan siksa yang Allah peruntukkan bagi orang-orang yang zalim, pasti akan Allah Subhanahu wa ta'ala timpakan kepada mereka. Allah juga mengatakan di dalam Al-Quran pada surah Hud, berfirman, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadzal qura wa hiya zalimah. Yang demikian itu adalah azab Tuhanmu yang sangat pedih, yang sangat dahsyat. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadzal qura. Kalau Allah sudah mengadab satu negeri, wa hiya zalimah, yang banyak orang-orang zalim berada di negeri tersebut, inna akhdahu alimun syadid.
Ketahuilah sesungguhnya azab Tuhanmu sungguh sangat pedih dan sangat keras. Jadi neraka yang Allah ancamkan kepada mereka, Allah Subhanahu wa ta'ala tekankan lagi bahwasannya yang memiliki neraka adalah inna batasya rabbika lasyadid. Sesungguhnya Allah Tuhanmu adalah Tuhan yang memiliki siksaan yang sangat keras. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, innallaha la yumlil zalim. Sesungguhnya Allah itu terkadang membiarkan orang yang zalim, bukan membiarkan kemudian dibiarkan begitu saja, enggak. Kadang diulur sama Allah. Dikasih waktu. Disuruh senang-senang dulu. Innallaha la yumlil zalim hatta idza akhadhahu lam yuflithu. Sampai kalau Allah mengazab mereka, tidak akan ada yang dilepaskan sama sekali. Inna batasya rabbika lasyadid. Sesungguhnya azab Tuhanmu sungguh amat sangat keras. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Sesungguhnya dialah Allah, adalah zat yang mulai penciptaan makhluk, wa yu'idu, dan mengembalikan makhluk setelah kematiannya, yaitu hidup setelah mati. Ayat ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah mengandung dua pengertian, mengandung makna. Makna yang pertama, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengawali penciptaan manusia. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Allah yang menjadikan segala sesuatu itu ada. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala yang memulai syariat, diturunkan syariat. Kemudian segala sesuatu itu berjalan atas kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu huwa yubdi'u. Allah yang memulai segala sesuatu, wa yu'id. Kemudian ketika datang hari kiamat, semua hancur, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengembalikan semua itu. Ini makna yang pertama. Tapi kemudian Al-Imam At-Tabari rahimahullah, beliau mengatakan ada makna yang lebih tepat jikalau dilihat daripada redaksi ayat, mulai ayat pertama ayat yang ke-12. Makna yang paling tepat kata Al-Imam At-Tabari rahimahullah, sesungguhnya Allah azab mereka di dunia. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan mengulang kembali azab mereka di mana? Akhirat. Jadi jangan takut. Orang zalim itu azabnya double, Pak. Di dunia diazab sama Allah, di akhirat juga diazab sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan azab bagi orang-orang yang zalim, di dunia itu Allah berikan azab berupa fisik, kemudian yang kedua azab berupa apa? Psikis. Azab di dunia berupa apa? Fisik, kemudian yang kedua berupa psikis. Fisik itu adalah azab yang kemudian menimpa raga mereka, jasad mereka. Kapan itu? Yaitu ketika Perang Badar. Ketika pertempuran pertama yang dilakukan Nabi Muhammad SAW, yang mana ketika itu kaum mukminin sebenarnya nggak siap perang, Pak. Mereka itu keluar dari kota Madinah, tujuannya adalah untuk memberhentikan kafilah dagang Abu Sufyan. Tapi Allah berkehendak lain. Di sini Allah ingin menghukum orang-orang musyrik. Ini waktunya. Maka kalau Khabbab tadi mengatakan, ya Rasulullah, kenapa nggak doa ya Rasulullah supaya mereka dihancurkan? Belum waktunya. Allah belum menghendaki perkara tersebut terjadi ketika Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya berada di kota Mekah. Kemudian setelah beliau hijrah, tahun pertama Hijriyah, tahun kedua, baru Allah Subhanahu wa ta'ala memberlakukan hukuman bagi mereka. Apa itu hukumannya? Terjadi perang Badar. Ya, perang Badar ini sebenarnya mereka nggak mau keluar untuk perang. Mereka itu seakan-akan terpaksa juga keluarnya untuk melindungi harta. Tapi ketika dikabarkan Nabi Muhammad ingin merampas harta mereka, semua keluar, Pak. Ya nggak mau keluar, keluar semua. Tidak ada satu rumah pun kecuali ada perwakilan untuk keluar menuju Badar. Padahal Badar ini apa? Arena kematian mereka yang telah Allah siapkan. Semua berangkat, sampai dikatakan 24 pembesar kaum kafir Quraisy itu semua berangkat kecuali siapa? Abu Lahab.
Abu Lahab itu nggak berangkat tapi ngutus satu orang dengan janji utangnya akan dibayarin sama Abu Lahab, disuruh berangkat. Bayangin tuh, saking bencinya sama Nabi Muhammad, dia nggak bisa berangkat, dia utus orang untuk gantiin. Semua berangkat. Dan ketika di jalan ini sebenarnya mereka itu malas-malasan untuk berperang. Terbukti Utbah bin Rabi'ah itu pengen pulang. Kemudian Umayyah bin Khalaf saja nggak mau berangkat. Tapi muncul Abu Jahal kemudian mengatakan, ya udah kamu pakai aja dupa sekarang, kamu jadi perempuan, kamu ini nggak berani perang, gitu. Akhirnya kata Umayyah bin Khalaf, siapa yang takut perang? Lihat ya, aku akan berangkat. Berangkat juga dia. Ini memang sudah apa? Sudah diatur sama Allah, matinya di mana? Di Badar. Nggak mau berangkat, berangkat. Yang sudah mau pulang. Ketika Abu Sufyan mengatakan, sesungguhnya kalian keluar untuk menyelamatkan harta kalian daripada Muhammad dan para sahabatnya. Ketahuilah sesungguhnya Allah telah menyelamatkan harta kalian daripada sergapan mereka. Maka pulanglah. Itu pesannya siapa? Abu Sufyan. Maka pulanglah sudah. Tujuan kalian itu sudah selesai. Akhirnya yang lain kan yang tadi nggak pengen perang, pengen gitu pulang sudah. Mau pulang, Abu Jahal kemudian mengatakan, sekali-kali tidak. Waduh, ini setannya ini. Sekali-kali tidak. Kita tidak akan pulang sampai kita sampai di Badar. Kemudian kita akan fanuqimu alaiha thalath. Kita akan tinggal 3 hari di Badar. Kita akan minum khamar, menyembelih unta, kasih makan orang. Kemudian joget biduan-biduan, menghibur kita. Sampai orang-orang Arab itu tahu bagaimana hebatnya perjalanan kita. Akhirnya nggak jadi pulang lagi. Ya Allah, ini dihalangi lagi sama Abu Jahal. Sudah sampai di Badar, itu mereka juga pengen pulang. Ada yang pengen memisahkan diri daripada pasukan. Utbah bin Rabi'ah itu sudah mau pulang. Kata Abu Jahal, lihatlah betapa pengecutnya Utbah. Maka kata Utbah, semoga Allah menghancurkan bibirmu wahai musuh Allah. Ketahuilah, kita akan tahu hari ini siapa yang pemberani, aku atau kamu. Malah Utbah yang jadi orang yang maju duel tanding 3 lawan 3. Bayangin, sudah mau pulang nggak jadi. Ini apa? Aturan Allah yang berlaku gara-gara lisannya siapa? Abu Jahal. Allah jadikan Abu Jahal itu menghalangi mereka untuk pulang. Jangan. Nanggung. Kita hancurkan sekalian Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Setelah diperiksa, jumlah pasukan terlalu banyak. Dan Allah jadikan kaum mukminin melihat mereka juga tidak terlalu banyak. Ini penting juga. Sesuatu yang kemudian menjadikan perang itu jadi. Kaum muslimin melihat kaum kafirin nggak terlalu banyak. Orang kafir melihat kaum mukminin nggak banyak. Apa itu ayatnya di awal juz 10? Hah? Di awal juz 10. Malik Yaumiddin bukan. Idh yurikahumullahu fi manamika qalila. Dijadikan itu lihat musuhnya nggak terlalu banyak kok. Walau arakahum katsiran la fashiltum wa la tanaza'tum. Kalau seandainya kaum mukminin melihat musuhnya itu banyak, pasti mereka kabur. Dan ketakutan. Walakinnallaha sallam innahu alimun bidzatis sudur. Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati. Akhirnya Allah turunkan hujan. Hujan yang diturunkan kepada orang kafir menjadikan mereka itu susah maju. Tanahnya itu kemudian jadi gembur, mereka itu susah untuk maju ke depan. Adapun hujan yang turun kepada kaum mukminin menjadikan tanahnya itu kemudian apa? Semakin rapat, keras. Sehingga kesat bukan kesat, keras. Padat. Sehingga mereka itu majunya cepat. Akhirnya Rasul mengatakan kita berhenti di sini. Kata salah sahabat, ya Rasulullah, berhenti di sini ini wahyu dari Allah atau siasat perangmu saja. Kalau wahyu dari Allah selesai sudah. Kita nggak bisa ganggu, gugat. Tapi kalau taktik yang lebih baik bukan di sini, tapi di sana ya Rasulullah. Di depan ada sumur, kita kuasai sumur yang besar, kemudian kita tutup sumur-sumur yang lainnya. Kemudian kita bikin waduk, sehingga kalaulah perang ini lama, ya, waktunya itu tidak sebentar, maka kita tidak akan pernah kekurangan air, mereka akan kekurangan air. Masya Allah.
Terjadi perang, Pak. Tadi Utbah mau pulang, nggak jadi pulang. Langsung lawan tanding kepada Hamzah, kepada Ali bin Abi Thalib. Utbah, putranya Al-Walid, kemudian saudaranya Syaibah. Ini 3 lawan 3. Utbah meninggal duluan, padahal sudah mau pulang. Nggak bisa pulang memang. Udah nggak boleh pulang. Selesai di situ. Ketika perang berkecamuk selesai, Abu Jahal meninggal, semua meninggal. Dan Rasulullah diantara kebiasaannya, kalau perang selesai nggak langsung pulang. Itu ya, orang-orang yang meninggal itu dikuburkan dulu, kaum mukminin, orang kafir juga seperti itu. Mereka ditaruh di sumur tua, dilempar itu, Pak, semua ditaruh di situ. 24. Kemudian Rasul berdiam 3 hari. Sebelum pulang, Rasul itu menyempatkan diri untuk apa? Bukan ziarah ya, untuk ngomong sama mereka ini yang sudah dilempar nih. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam panggil namanya satu-satu. Ya Fulan bin Fulan, ya Fulan bin Fulan, ya Amr ibn Hisham, disebut nama semua. Kemudian Rasul mengatakan, ayasurrukum annakum ata'tumullaha wa rasulah. Seandainya kalian taat sama Allah dan Rasulnya, oh seneng kalian. Ini psikisnya ini. Kalau tadi kan fisiknya, sekarang psikis. Ayasurrukum idza annakum ata'tumullaha wa rasulah fa inna qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Kita sudah mendapati apa yang dijanjikan Tuhan kami kenyataan. Terjadi, benar-benar terjadi. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Bagaimana kalian? Benar nggak sudah menemui adabnya Allah di situ? Kemudian Umar ini sempatkan diri untuk lihat ngapain Rasulullah itu ngomong di situ. Ternyata dipanggil satu-satu sama Rasulullah. Maka Umar mengatakan, ya Rasulullah, ma takallam min ajsadin la arwaha laha. Ya Rasulullah, ngapain ngomong sama jasad yang sudah nggak ada rohnya lagi? Maka Rasul mengatakan, walladzi nafsi biyadih ma antum bi asma'a lima aqulu minhum. Kalian itu tidak lebih mendengar daripada mereka. Mereka juga mendengar. Akan tetapi mereka nggak bisa memberikan jawaban. Ini siksaan yang Allah berikan kepada musuh-musuh Islam secara fisiknya. Terbukti mereka dibinasakan di Perang Badar. Kemudian termasuk diantara siksaan yang diperuntukkan bagi mereka di dunia itu siksaan secara psikis. Apa firman Allah? Allah mengatakan, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Kata Allah, barang siapa yang berpaling daripada pengingatku, daripada peringatanku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Bagi mereka kehidupan yang sempit, mau rumahnya seluas apapun, kalau berpaling daripada peringatan Allah, hatinya sempit, Pak. Mau kendaraannya senyaman apapun, kalau berpaling daripada peringatan Allah, kehidupannya tidak akan bahagia, Pak. Mau anaknya sebanyak apapun, kalau nggak dididik agama, justru anak itu menjadi sumber kesusahan untuk orang tuanya. Mau hartanya sebanyak apapun, tetap Allah katakan fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Bagi mereka kehidupan yang sempit. Kemudian apa? Wa yaumal qiyamati a'ma. Ini siksaan di akhirat. Kemudian kami akan bangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi buta. Sampai mereka protes. Rabbi lima hasyartani a'ma qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa kamu bangkitkan aku dalam kondisi buta padahal dulu aku bisa lihat? Maka Allah mengatakan, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Yang demikian itu dikarenakan dulu kami berikan kepada kalian ayat-ayat kami. Lantas kalian lupakan ayat-ayat tersebut. Tidak
mengamalkan sesuai dengan ayat-ayat yang Allah turunkan, tidak menunaikan hak-hak Al-Quran untuk diimani, untuk dibaca, untuk dihafalkan, untuk ditadaburi, untuk diajarkan, untuk didakwahkan. Wa kadzalika matunsa, dan seperti itulah hari ini kalian juga akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini siksaan mereka di akhirat, fisiknya juga akan azab. Azabnya itu baru dibangkitkan, azabnya sudah kelihatan, Pak. Apalagi kalau sudah dimasukkan ke dalam neraka. Ini mulai, kalau neraka itu menggabungkan antara azab fisik dan juga azab psikis. Gimana contohnya azab psikis yang ada di neraka? Ayat yang antum hafal. Juz 30 pada surah Al-Masad, Allah mengatakan wamra'atuhu hammalatal hatab. Abu Lahab itu sudah disiksa fisiknya, psikisnya juga disiksa. Fisiknya dibakar, yang bawa kayu bakarnya siapa? Istrinya. Masya Allah. Istrinya, yang istri tersebut mereka berkolaborasi untuk menghina Nabi Muhammad. Mereka berkolaborasi untuk mengganggu Nabi Muhammad. Istri itu yang menjadikan seorang paman benci kepada ponakannya juga. Nanti di akhirat istri itu yang akan bawa kayu bakar untuk membakar suaminya. Masya Allah. Ini siksaan fisik plus psikis yang Allah peruntukkan untuk mereka. Kemudian juga siksaan psikis yang Allah peruntukkan bagi para penghuni neraka seperti yang di dalam surah Al-A'raf. Wa nada ashabun nari ashabal jannah. Penghuni neraka nanti akan memanggil-manggil penghuni surga. Mereka akan mengatakan an afidhu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah. Berikanlah kepada kami sedikit dari air, atau apapun lah yang Allah anugerahkan kepada kalian di situ. Berarti apa? Mereka di samping ketika itu mereka disiksa, Allah jadikan mereka dapat melihat bagaimana penghuni surga merasakan kenikmatan. Sampai minta air saja. Atau apalah. Apalah yang Allah anugerahkan kepada kalian. Sehingga kemudian penghuni surga mengatakan, innallaha harramahuma 'alal kafirin. Allah mengharamkan keduanya bagi orang-orang kafir. Waduh, tambah sedih, siksa lagi. Sampai Allah juga katakan fadzuqu falan nazidakum illa 'adzaba. Rasakan. Nggak ada tambahan bagi kalian. Ketika mereka minta untuk dikurangi hukumannya, nukhaffif anna yauman minal azab. Ya Allah, kurangi saja 1 hari lah, jangan diazab. Pertama mereka minta dikeluarkan, tidak dikabulkan sama Allah. Kemudian mereka diminta dispensasi untuk tidak diazab, tidak dikabulkan juga sama Allah. Malah dikatakan kepada mereka, fadzuqu falan nazidakum illa azaba. Rasakan, tidak ada tambahan apa-apa kecuali apa? Tambahan azab. Masya Allah. Psikisnya dihantam bener. Fisiknya hancur, psikisnya dihancurin juga. Ini yang dimaksud inna batasya rabbika lasyadid. Siksaan Tuhanmu sungguh sangat keras. Baik bagi mereka di dunia dan juga bagi mereka di akhirat ketika mereka tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Azan. Belum. Itu suara apa tadi? Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pada ayat yang berikutnya, ayat ke-14 15. Oke. Berarti ini penekanan untuk ayat keberapa? Penekanan untuk ayat kok 10. Tadi kan ayat 12, 13, penekanan untuk ayat ke-10. Berarti ayat 14, 15, penekanan untuk ayat ke-11. Innalladzina amanu wa amilus salihati lahum jannat. Ini penekanannya. Apa penekanannya? Wa huwal ghafurul wadud. Allah yang menjanjikan untuk kalian surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, sehingga
bagaimana Allah itu? Wa huwal ghafurul wadud. Sifatnya itu al-ghafur, yaitu maha pengampun. Al-ghafur itu Pak, maknanya apa? Dzal maghfirah, yang memiliki ampunan. Wal maghfirah, dan ampunan itu adalah sitrudz dzunub wal afwi anhu, yaitu Allah menutupi dosa dan mengampuni dosa tersebut. Tidak dibuka sama Allah Subhanahu wa taala. Ini bedanya kita dengan Bani Israel, Pak. Bani Israel itu dikatakan ya oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, idza fa'ala dzamban, kalau mereka berdosa, itu langsung otomatis di pintu rumahnya ketulis fulan jam sekian waktu sekian berbuat dosa-dosanya ini di pintu rumah. Coba kalau kita hidup zaman itu, penuh pintu rumah kita. Fulan bin fulan maksiatnya ini di pintu rumah. Dihinakan sama Allah. Kalau mereka berbuat salah, Bani Israel ini, kalau mereka berbuat salah, misalnya mereka menyembah al-ijl. Apa itu al-ijl? Patung anak sapi. Bittikhadhikumul ijlah. Taubat kalian kepada Tuhan kalian karena kalian menyembah patung anak sapi. Bagaimana cara taubatnya? Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Maka bunuh diri kalian. Maknanya gimana? Orang yang nyembah sapi, patung anak sapi, itu datang kepada orang yang bertauhid minta untuk dibunuh. Taubatnya seperti itu. Kalau mereka berdosa dengan anggota tubuh, disuruh potong anggota tubuhnya itu, Pak. Taubat mereka lisannya dipotong. Dosa dengan matanya dicongkel. Dosa dengan kemaluannya, waduh, lepas semua. Seperti itu Allah peruntuk untuk mereka. Oh jangan gitu, baju yang kena najis saja, bagaimana cara membersihkannya? Dipotong, Pak. Tapi Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW itu, ya Allah, rahmat yang sangat banyak. Diampuni dosa-dosanya sampai ketika mereka dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, innallaha yakhlu bi 'abdihil mu'min yaumal qiyamah. Allah kalau mau nyidang kaum mukmin pada hari kiamat, Allah itu bersendirian dengan mereka. Bayangin. Wa yuqarriruhu bidzunubi, sehingga kemudian disebutkan dosa-dosanya sehingga orang mukmin tadi mengakui dosa-dosanya satu persatu. Iya ya Allah, saya melakukan itu ya Allah, iya. Sampai dia ngaku, wa ya'tarif fayaqulullah. Sampai dia mengaku, kemudian dia merasakan binasa, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qad satartuha 'alaika fid dunya aghfiruha lakal yaum. Aku telah tutupi dosa tersebut untukmu di dunia. Maka hari ini aku ampuni dosa-dosa tersebut bagimu. Ampuni sama Allah. Maka Allah yang memberikan janji kita ya dengan nikmat surga, dialah wa huwal ghafurul wadud. Maha pengampun, maha penyayang. Dzul arsyil majid. Ya. Itu zat yang memiliki yang maha mulia. Ini yang Allah Subhanahu wa taala tekankan untuk memberikan perasaan optimis kepada kaum mukminin yang dijadikan surga, bahwasanya Allah itu maha pengampun, lagi maha penyayang, pemilik arsy yang agung, lagi maha mulia. Kemudian Allah menekankan ancaman yang diperuntukkan bagi orang-orang kafir dengan mengatakan, inna batasya rabbika lasyadid innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Baik, barangkali ini yang dapat kami sampaikan terkait dengan pembacaan tafsir surah Al-Buruj. Semoga Allah Subhanahu wa taala tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.